pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong ya. Nah ya mulane jadi perdebatan kok koyo iya koyo ora. Juga tuh kali gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu saya cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Mahasibi bilang gini, enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung? Pokoknya makel-makel dari Imam Haris, yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arai jiran putra sedumu dan sedang ngarang. Makanya Haris Al-Mahasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa aja. Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbak Mun lucu. Mbak Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul, akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbak Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbak Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbak Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati Mun nak mondok ujo kemantulan di Bandar Kidul. Agak wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya ayu nih nganti sepiro, nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbak Mun, angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet kan. Coba milih mana coba. Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono, yo nak terus mulai nah ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Walatus aluna yauma idzin anin naim, semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara
Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin, butuhnya Allah itu mau wong muni yotok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu ayu moro. Kuwi wong wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sih. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Hen, gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, laku langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nurut ya, ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut apa goblok? Ya coba. Kita tidak pernah tahu. Mulanya tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini, akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti, ya sudah biasa ya. Kalau kita tak kau isi urip orang, mungkin jawab aja. Munir roh itu nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang tak kok sesuk iku jenenge ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang mau alam Mbah insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Serahkan diterangno, Bang. Mulane kula niku ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak kecil-kecil kan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang gak terlintas narkoba. Gara-gara kok cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung kok ya? Wingi-wingi bingung ora tau mikir. Maksudnya kamu ya gumun, wong ora tau mikir ya dhuwur. Jadi ya sudah. Enggak angel menyeluruh itu ya angel. Mana ngaji, mana ngaji minal fajr. Minal fajr itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Men kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Maknane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada napa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kula terus jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal.
Innakum ladzaikul adabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fi tetep dawu, fi iku tetep ing dalem dawu innakum. Al iltifatun dana iltifat. Iltifat iku merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedhi. Muhammad zawalan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa apa kecuali wales perkara untuk ngono sira kabeh tamalu nang lakoni sira kabeh illa ibadah wa ilmu khasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas sing ikhlas wae enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh guru cek ora ben sakarep-karep wis wae mulang ya mulang ae. Sekolah nih, saya mulang-mulang aja. Jaga roh aku orang serah urusan, saya mulang guys. Boleh ridhani Allah, sebenarnya akhirat rakakan ribet mikir manusia ribet. Pemana mikir hak-hakmu ribet, turuti rata warak, seripet guys. Benar, sendunya benar. Nah dia mau mesti dianggapnya urip sedina-sedina. Sing ngomong bayang urip suwi wis apa. Wa amali akhiratika kanaka tamutu hodan. Lan kula nanti 200.000 tak anggap lagi. Urip nganti sesuk ya 200.000 caki. Tapi bayangno duwe akeh, bayangno urip nganti 1 tahun. Sing ngomong bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amali akhiratika kanaka tamutu hodan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sampe lagi, digedingi mau sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule sik urip. Ya enggak sik sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitunge wae. Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya mrene kepastian. Wong ora tau ngaji tauhid to ngono. Pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana pas sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusia sing iso nonton sapa. Pokoknya acarane Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya boleh kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Terus kalau ngaji teng mriki pokoke umum iku akhir bulan semua sampai terus. Ya biasa wae. Ya pokoke urip anggap ae mestino wa amal li akhiratika kanaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya ndang mesti no. Sesuk wis mati wae. Kemudian sesuk urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati. Mbok suwe-suwe ra aman apa? Aman. Semua aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh marai ngono era. Ikhlas yang ngoten carane iki salat ben nyaman ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in kowe nek ben salat ikhlas anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat tahu sujud. Jika salat tuh happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua nang dadi salatnya salat kok ora sewante kok salat meneh sewante akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali aku rasa kang, nak jadi wali mau nambune, kita orang mau nambune semboh itu. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, ringan-ringan lah, sementing aku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi di masalah berat ya enteng mau urip mau napa sedina. Apa menen aku luwe wali meneh ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan loh sedilu. Cuma masalah kowe permanen bermati tambah rokok lha iku sampe. Malah selawase lawas. Mulane masalah ning donya tok ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Aku kan repot gak jajai gue seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semuanya ikhlas semua nulis wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas.
Semua calon minal mukhlisin ya, mungkin kalau jenengan sedanten termasuk yang sing nopo ikhlas. Semua dilatih, nara dilatih dipaksa, semua luwate paksa. Nggih ku semua paksa semua sampean ikhlas. Ya mau misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati. Nah mati ora kuat, sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Lah bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya wong duwe wartel lu koyo sugih toko wartel. Barang ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu kalau sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetangganan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anakmu sampeyan gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu, yang mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Semalane illa ibadallahil mukhlasin, kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin. Uti dawuh iki sisa namung kodeon kang terputus. Zikra jazaahum. Utawa ngene, zikru jazaihim mutawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mongkon-mongkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan wektu sore. Rupane rezeki apa fawaki iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal bayanun utawa menjelasno di rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arisku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanan mung enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan nggo ketahanan fisik. Sementara di surga ada perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham, bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo